Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Di video kali ini, aku akan membahas mengenai paradigma positivisme dalam komunikasi pemasaran. Jadi, konten kali ini sifatnya edukatif ya teman-teman. Yuk simak pembahasan materinya. Paradigma positivisme dalam analisis komunikasi pemasaran. Sebelum kita masuk ke dalam analisis studi kasus, kita akan membahas mengenai apa itu paradigma positivisme dan juga komunikasi pemasaran. Yang pertama ada paradigma positivisme. Pengertian paradigma positivisme. Paradigma positivisme dicetuskan oleh Auguste Comte. Paradigma ini merupakan aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik. Positivisme berasal dari kata positif, artinya sama dengan faktual atau berdasarkan fakta-fakta. Keyakinan dasar aliran ini berakar dari paham ontologi yang menyatakan bahwa realitas itu ada dalam kenyataan yang berjalan sesuai dengan hukum alam. Menurut positivisme, pengetahuan kita tidak boleh melebihi fakta-fakta. Selain itu, dalam paradigma ini, semua harus nyata, pasti, tepat, berguna, serta mengklaim memiliki kesahihan mutlak dan juga didasarkan pada data empiris. Sejarah paradigma positivisme. Comte berpendapat bahwa pada sejarah ilmu pengetahuan itu terbagi menjadi 3 tahap perkembangan. Yang pertama itu teologis, yang terjadi sebelum tahun 1300 Masehi. Pada masa ini, gejala yang terjadi secara teologi dan dikaitkan dengan kekuatan supranatural. Tahap yang kedua yaitu tahap metafisis yang terjadi pada tahun 1300 Masehi sampai 1800 Masehi, di mana setiap gejala memiliki kekuatan abstrak yang tak mampu diungkap manusia. Suatu kejadian dipandang sebagai manifestasi hukum alam yang tidak berubah. Dan tahap yang terakhir adalah positif, yang dimulai pada tahun 1800 Masehi. Pada masa ini, manusia mulai berpikir logis untuk mencari tahu sebab akibat dari suatu gejala yang terjadi. Manusia mulai menggunakan indrawinya sebagai bukti dari pengetahuan dan menjadikan realitas sebagai landasan sebuah ilmu pengetahuan. Ciri-ciri dari paradigma positivisme itu ada 6. Yang pertama, objektif atau bebas nilai. Nilai-nilai pengamat tidak dimasukkan dalam penelitian. Nah, contoh dari nilai-nilai ini diantaranya seperti keyakinan, gagasan, emosi, dan lain sebagainya. Sehingga kesimpulan itu apa adanya, bukan ditambahkan dari nilai-nilai peneliti tadi. Lalu yang kedua, ada fenomenalisme. Hanya berbicara realitas dan tidak melibatkan metafisika. Yang ketiga, nominalisme, yaitu kebenaran berdasarkan nama atau ukuran yang mewakili suatu realitas. Yang keempat, reduksionalisme, di mana realitas direduksi menjadi fakta-fakta yang dapat diamati. Yang kelima, ada naturalisme. Semua gejala berjalan alami tanpa campur tangan metafis. Yang terakhir, mekanisme.
Semua gejala dijelaskan dengan prinsip mekanis determinis. Selanjutnya ada metodologi dalam paradigma positivisme. Yang pertama, pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam paradigma ini adalah pendekatan kuantitatif, yang merupakan pendekatan penelitian yang mendasarkan pada paradigma positivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Beberapa ciri khas dari pendekatan kuantitatif. Yang pertama, pengumpulan dan analisis data kuantitatif berbentuk numerik. Yang kedua, menggunakan strategi survei dan juga eksperimen. Yang ketiga, mengadakan pengukuran dan observasi. Dan yang terakhir, melaksanakan pengujian teori dengan uji statistik. Yang kedua, metode penelitian. Dalam pengumpulan data dan sampel yang berdasar pada paradigma positivisme, metode yang digunakan berupa survei, analisis isi, eksperimental, dan sensus. Yang terakhir, jenis penelitian. Jenis penelitian yang mendasar pada paradigma positivisme ialah deskriptif, eksplanatif, dan evaluatif. Deskriptif yaitu peneliti memaparkan secara kronologis dan fakta yang ada di lapangan, lebih menjelaskan mengenai proses, aktor, sebab akibat yang terjadi di lapangan. Eksplanatif yaitu peneliti yang menjelaskan hal-hal di balik fenomena atau sesuatu yang terjadi sehingga mengetahui alasan-alasan mengapa fenomena itu terjadi. Dan evaluatif, peneliti yang merupakan suatu penilaian efektivitas dari satu kebijakan yang ada atau suatu perubahan sosial yang diharapkan terjadi ketika kebijakan tersebut ditempuh. Selanjutnya ada dimensi paradigma positivisme. Yang pertama ada ontologi, yaitu ada realitas yang real diatur oleh kaidah-kaidah tertentu dan berlaku universal, walaupun kebenaran pengetahuan tersebut mungkin hanya bisa diperoleh secara probabilistik. Epistemologi. Ada realitas objektif sebagai suatu realitas yang eksternal, artinya di luar dari diri peneliti. Peneliti harus sejauh mungkin membuat jarak dengan objek penelitian. Dan yang terakhir ada aksiologi. Nilai etika dan pilihan moral harus berada di luar proses penelitian. Peneliti berperan sebagai disinterested scientist. Tujuan penelitian yaitu eksplanasi, prediksi, dan kontrol realitas sosial. Selanjutnya yang kedua, komunikasi pemasaran. Pengertian komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen tentang produk dan merek yang dijual. Komunikasi pemasaran dapat memberitahu atau dapat memperlihatkan kepada konsumen tentang bagaimana dan mengapa produk itu digunakan, oleh orang macam apa, serta di mana dan kapan. Model dari komunikasi pemasaran. Konsep yang secara umum sering digunakan untuk menyampaikan pesan disebut sebagai bauran promosi atau promotional mix. Disebut bauran promosi karena biasanya pemasar sering menggunakan berbagai jenis promosi secara simultan dan terintegrasi dalam suatu rencana promosi produk. Terdapat 5 jenis promosi yang biasa disebut sebagai bauran promosi, yaitu iklan, penjualan tatap muka, promosi penjualan, hubungan masyarakat dan publisitas, serta pemasaran langsung atau direct marketing. Selanjutnya, bentuk strategi komunikasi pemasaran.
Strategi komunikasi pemasaran menggunakan unsur-unsur komunikasi yang terdapat pada bauran pemasaran. Bauran pemasaran ialah suatu strategi yang dilakukan perusahaan meliputi penetapan master plan, mengetahui dan menghasilkan pelayanan atau penyajian produk yang memuaskan suatu segmen pasar. Segmen pasar tersebut telah dijadikan pasar sasaran untuk produk yang telah diluncurkan guna menarik konsumen melakukan pembelian. Bauran pemasaran ada 4 komponen dalam pemasaran yang terdiri dari produk, price, flash, dan juga promotion. Fungsi komunikasi pemasaran. Terdapat 3 fungsi komunikasi pemasaran. Yang pertama, konsumen mengetahui bagaimana dan mengapa produk tersebut digunakan. Yang kedua, konsumen mengetahui pencipta suatu produk dan juga ciri khasnya. Dan yang terakhir, konsumen diberikan kesempatan untuk imbalan dari percobaan pengguna. Selanjutnya, peran komunikasi pemasaran. Terdapat 4 peran komunikasi pemasaran. Yang pertama, differentiate, yaitu dengan tujuan membedakan sebuah produk atau jasa dari produk lain yang ada di pasar. Yang kedua, reinforce, di mana dimaksudkan untuk memperkuat, mengingatkan, serta memastikan customer dan juga pelanggan mengenai produk atau brand. Yang ketiga, inform, bertujuan agar masyarakat menjadi tahu dan sadar akan keberadaan sebuah produk atau jasa. Selain itu, masyarakat juga mengetahui fitur-fitur yang berkaitan dengan produk atau jasa tersebut. Dan yang terakhir ada persuade, di mana masyarakat dibujuk untuk mengambil keputusan dan akhirnya membeli produk atau jasa yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, setelah mengetahui apa itu paradigma positivisme dan juga komunikasi pemasaran, selanjutnya kita akan melakukan analisis studi kasus. Studi kasus ini berjudul Pengaruh Terpaan Iklan E-commerce Bukalapak di Televisi terhadap Perilaku Konsumtif di Kalangan Mahasiswa. Alasan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan paradigma positivisme, yaitu paradigma positivistik atau positivisme menempatkan teori sebagai titik tolak utama dalam kegiatan penelitiannya. Teori dalam penelitian berparadigma positivistik menjadi sumber jawaban utama atas berbagai rasa ingin tahu dari para peneliti. Selanjutnya, kita akan melihat dari dimensi ontologi, epistemologi, metodologi, dan juga aksiologi dari studi kasus ini. Yang pertama, ontologi. Isi penelitian memuat tentang pengaruh iklan Bukalapak di televisi terhadap perilaku konsumtif di kalangan mahasiswa. Subjek dari penelitian ini sendiri yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Latar belakang dilakukannya penelitian tersebut ialah karena perkembangan teknologi internet yang memunculkan berbagai toko belanja online dan mengubah kebiasaan belanja mahasiswa yang tadinya berbelanja secara langsung berganti menjadi berbelanja secara online. Pertanyaan terkait mengenai masalah dalam penelitian ini ialah sejauh mana pengaruh terpaan iklan Bukalapak terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Dari dimensi epistemologi, metode yang digunakan ialah metode survei dengan pendekatan kuantitatif.
Teori yang digunakan adalah teori advertising exposure. Penelitian ini mencakup bagaimana pengaruh terpaan iklan e-commerce di televisi terhadap perilaku konsumtif di kalangan mahasiswa dan seberapa besar pengaruhnya. Dilihat dari metodologi, peneliti melakukan beberapa tahap sesuai dengan pemikiran hipotesis deduktif. Tahap pertama adalah observasi terlebih dahulu dengan menggunakan metode survei. Selanjutnya, data-data dikumpulkan, lalu merumuskan teori, diikuti dengan mengumpulkan data lanjutan. Setelah itu, data yang terkumpul dianalisis secara mendalam, kemudian hasilnya diinterpretasikan. HO. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara iklan Bukalapak di televisi terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. HA. Terdapat pengaruh yang signifikan antara iklan Bukalapak di televisi terhadap perilaku konsumtif di kalangan mahasiswa. Selanjutnya, aksiologi. Dimensi aksiologi dari penelitian ini ialah sikap dari peneliti selama melakukan penelitian dan juga tujuan dari penelitian itu sendiri. Sikap peneliti. Dalam hasil penelitian ini, disebutkan bahwa peneliti mengambil sikap objektif selama penelitian berlangsung. Tujuan penelitian ini mengetahui seberapa efektif adanya iklan e-commerce di televisi dan seberapa besar pengaruhnya terhadap perilaku konsumtif di kalangan mahasiswa. Inilah daftar pustaka atau referensi yang digunakan dalam pembahasan materi kali ini. Cukup sekian, dan inilah profil diri saya. Nah, itu tadi pembahasan mengenai paradigma positivisme dalam analisis komunikasi pemasaran. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video aku kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!